أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ahmad Purnomo, Ibu Sri Pamit Kasih, Ibu Sukarni, Ibu Noviana, Ibu Nugrahning, Ibu Siti Martiati. Ya, mudah-mudahan jumlah yang ada hadir pada malam hari ini istiqomah sampai akhir ya. Amin, insyaallah. Memang jumlah yang menurun itu sudah biasa. Di tiap angkatan begitu, selalu ada seperti seleksi alam. Jadi makin belakang makin sedikit, makin kelihatan siapa yang bersungguh-sungguh, makin kelihatan siapa yang ingin punya keinginan untuk belajar memahami Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi niat yang ikhlas dan Allah melihat dan dinilai jadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan mites. Bagaimana insya Allah sudah siap semua ya? Insya Allah siap. Sudah di murojaah semua nggih? Ya. Sampun. Alhamdulillah. Ya, berarti akan kita laksanakan mites kita insya Allah. Saya akan bacakan sedikit ketentuan pada malam hari ini. Insya Allah kita mulai sesaat lagi. Durasi tesnya 30-45 menit. Kemudian dikerjakan sendiri tanpa melihat buku. Kalau mengerjakan logbook kemarin mungkin ya masih boleh ya. Tidak melihat, kemudian ada yang lupa, pengen dibuka lagi, masih boleh. Tapi kalau mites ini diusahakan untuk sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di akhir. Baik, cukup jelas. Ada pertanyaan sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian? Sangat jelas. Jelas, okay? Baik, kalau begitu mari sama kita mulai dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share link untuk mengerjakan mites. Formatnya sama seperti logbook. Jumlah soalnya ada 150 halaman pertama dan 50 untuk halaman kedua. Lebih sedikit daripada logbook keempat ya Bapak Ibu. Logbook keempat kan 80-80. Nah, jadi insya Allah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bapak Ibu dicek di grup WhatsApp. Saya akan juga share di chat Zoom sini. Demi ketenangan, saya mohon izin untuk mematikan mikrofon semuanya. Bila ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan sampaikan melalui chat. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya lihat di rekap setoran sudah 10 orang. Oh, berarti semua yang hadir sudah menyelesaikan mitesnya. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak Ibu sekalian. Kurang teliti. Baik. Ya, lainnya alhamdulillah juga sudah langsung keluar. Boleh dicek di link yang sama yang tadi dikirimkan mingguan. Kira-kira ada kesulitan apa nih Bapak Ibu di mites kali ini? Ya, Ibu Sukarni, soalnya semua 100 ya Ibu. 100 semua. 50 bagian menentukan makna dan 50 menentukan jenis kata. Iya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama Ibu. Purnomo alhamdulillah di atas 90, 92. Ibu Hakimah 97. Alhamdulillah. Ibu Nugra ya, 96. Nah, untuk mites ini Bapak Ibu sekalian, ini kita tidak ada perbaikan nilai ya, kecuali yang di bawah 70. Nah, karena targetnya adalah 70. Nah, jadi yang sudah di atas 70 sudah cukup sampai di situ. Kemudian yang di bawah kita bisa lakukan remedi nanti insya Allah. Nanti akan saya japri secara khusus. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada kelompok ayat baru, yaitu kelompok ayat ke-6. Kelompok ayat ke-6 bi'idznillah ta'ala. Maka jadi sistem belajar kita sebelum masuk minggu yang baru sudah mulai dibuka-buka, mulai dibaca lembaran-lembaran berisi kalimat-kalimat kelompok ayat ke-6. Jadi ketika review itu sudah pengulangan kedua. Jadi ketika review pertemuan itu bukan pengulangan pertama, tapi sudah pengulangan kedua. Lalu nanti ketika menerjemahkan itu pengulangan ketiga. Ketika setoran lembuk itu sudah pengulangan keempat. Jadi 4 kali mengulang. Dengan begitu kan semakin repetisi itu semakin ingat kita. Semakin ingat. Jadi semakin terlatih. Harapannya ketika kita baca Quran, apa yang kita baca itu langsung tertangkap oleh kita maknanya. Termasuk ketika sholat, baca ayatnya itu kita bisa paham makna-makna dari situ. Mudah-mudahan kita sampai kepada titik itu semua Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Oh, Buya, tanya Cik Buya. Silakan Ustaz Hendri. Nah, tadi yang mulai selesai, cuman alun tertekan kirim lah gitu. Keluar, ada masuk enggak? Coba saya lihat. Karena memang alun sempat dikirim tadi. Keluar. Belum masuk Ustaz. Waduh, bahas dulu sini tuh. Ulang lagi. Tadi apakah tersimpan atau tertutup Ustaz Hendri? Belum sempat terkirim tadi. Jadi pas kebetulan ya tertekan keluar jadi hilang. Coba buka browsernya lagi Ustaz Hendri. Barangkali gitu. masih ada terbuka. Kalau keluar belum tertutup masih ada, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah tertutup berarti harus diulang lagi. Ulang lagi ya? Oke, sip. Ya, enggak apa-apa Ustaz Hendri, boleh diulang lagi. Oke. Ya. Harus sekarang atau bisa besok nih? Kalau bisa sekarang Ustaz. Ya, insyaallah. Oke, sip. Kita usahakan. Oke. Nah, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Hendri. Baik Bapak sekalian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Purnomo, ada kesulitan?
Oh, itu aja perubahan huruf aja ketika dia menjadi tunggal jamak, kemudian Oh iya. aktif pasif itu kan belum diajarkan toh, jadi kan Oke. harus menghafal jadinya. Oke. Ya itu tadi kesalahan kebanyakan di situ ya. Oke. Tapi sedikit aja Pak ya. Ya Tidak banyak namanya. ingat saya di situ tadi ya, banyak Ya. salah. Baik ya, insya Allah semakin pembiasaan nanti semakin banyak yang diingat, yang dikuasai insya Allah Pak. Ini memang pelan-pelan. Saya Ustaz tanya. Silakan Ibu. Ibu Nugra. Oh iya, tadi ada yang di kelompok pertama tadi, pertama atau kedua ya, yang K itu isim huruf fiil. Saya kira K itu yang artinya seperti itu loh Ustaz. Ternyata K itu engkau gitu. Jadi isim ya. Saya menerjemahkannya seperti jadinya huruf begitu. Oh iya. Ada tadi satu itu K Ya, begitu. ada K1 ya. Oh ya. Oke. Ya, jadi itu dalam artian apa namanya engkau gitu ya Ustaz ya? Iya. Oh, Itu berarti sepertinya salah di soal Ibu. Harusnya kalau tidak disebut konteksnya maka jawabannya harusnya bisa dua-duanya. oh begitu ya, bisa huruf bisa isim ya Ustaz. Ya, jadi saya tambah saja nilainya 1 poin Ibu ya. Oh iya, ya terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Tadi Ibu Nugra dapat 96, saya tambah jadi 97. Karena tadi makna Ibu ya? Makna ya? Iya, iya. Oh, kalau makna berarti 98 ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ustadz tanya Ustadz, Ya, silakan Ibu Inggit. untuk membedakan istilahnya mereka, kami, kayak gitu saya masih bingung, kalian. Itu gimana ya? Oke, baik. Ini kita simpan buat pertemuan di buku kelompok ayat ke-6 Bu ya. Oh gitu ya. Ya, karena Iya, ini juga kan bingung tuh panjang sedikit. biasanya. Apa Ya. dia berkata atau mereka Ya. berkata atau kami. Iya. Mungkin saya bisa bagi buku kedua. Insya Allah nanti Ibu bisa buka-buka buku kedua di grup ya. Nanti pembahasan detailnya tentang itu di buku kedua. Tapi kita belum masuk ke sana untuk struktur kalimah ya. Jadi masih pemaknaan, tapi Ibu bisa melihat-lihat dulu preview dari buku kedua. Insya Allah nanti saya akan kirim ke grup linknya Insya Allah. Ya, Ustaz. Sama-sama. Semuanya yang kayak gitu salah. Oh ya. Ya, yang jelas kalau ya itu untuk orang ketiga. Kalau tak ya. untuk orang kedua. Kalau ya kemudian ada waw nun di belakangnya itu untuk orang Tiga. Jamak. ketiga. Tiga jamak. Jamak. Kalau tak waw nun itu untuk orang kedua jamak ya. Ya itu yang belum dipahamkan. Iya, ya semua hampir keder. Ya di situ. Hampir semuanya salah. Mungkin kalau bisa disisipkan pada pertemuan yang akan datang itu. Iya Pak, insya Allah akan kita bahas. Ya, jadi tidak sekedar menghafal tapi memahami. Ya. Tadi itu huruf atau isim, Pak? Ustadz? Isim. Harusnya isim. Oh, iya. Kalau K saja tanpa konteks, tanpa disebutkan lengkapnya, dia Itu bisa huruf. isim, bisa huruf. Harusnya berarti benar dong kalau ini di soal bisa huruf atau bisa isim. Tanpa konteks soalnya. Ya. Berarti kalau jawabannya huruf, dibetulkan dong. Ya, makanya tadi, Tambah ini ya? tadi Ibu Nugra ya.
Iya, saya Maaf juga Karena Ustaz, sama. inggit. Oh iya ya. Ada yang maaf kasusnya Ustaz, sama. Iya, sama. Ya. maaf Apalagi Ustaz. yang kasusnya sama Ibu Inggit ya. Saya tambahkan 2 poin ya Bu ya. Ibu Inggit dapat Inggit. 81 jadi 83. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Maaf Ustaz, Ya, Ibu. nggih. Tapi kalau meskipun konteksnya itu bisa berarti dua, cuman di dalam ayat-ayat itu tidak ada ka yang artinya seperti. Dalam ayat yang kita pelajari dari awal, ka di situ artinya adalah kata ganti, bukan ka yang seperti. Jadi kita mesti mengacu ke sana. Oh, gitu. Oke. Maaf nih Berarti belum Berarti lewat tetap Ibu. salah ya? Kita belum melewati itu. Iya, Kalau kita pelajari di pendahuluan, kan kita sudah belajar di pendahuluan Ibu. Kita sudah perkenalkan beberapa bentuk-bentuk huruf di sebelum kelompok ayat pertama di pendahuluan. iya, maksud saya itu tadi Ya. kan banyak yang apa ya, minta ini untuk arti kata, bukan untuk arti apa, ka yang di situ diartikan seperti atau diartikan kata ganti gitu kan. Ya. Tapi di dalam kita belajar dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat berapa itu tidak ada ka yang artinya seperti. Ka yang kita pelajari selama ini adalah ka yang kata ganti gitu. Isim berarti ya. Iya, yang isim. Jadi bukan huruf gitu. Tadi bukan seperti itu maksud saya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya. Tapi kalau kita sudah mempelajari di pendahuluan, sudah ada perkenalan, dan di soal yang kita pelajari kan memang tidak merujuk kepada, tidak disebut ini di ayat berapa. Nah, jadi kita ambil yang umum saja Bu, biar sama-sama betul ya. Jadi sama-sama betul, kecuali di soal itu jelas, misalkan bentuk soalnya dibacakan, dibawakan ayatnya penuh, lalu dipertanyakan. Nah, itu baru hanya salah satu. Nah, itu Bu. Mudah-mudahan bisa diterima Bu ya. Saya Ustadz, Oke, silakan Ibu. ini as-sholah. As-sholah Ibu- itu kan Ibu aktivitas ya. Sukarni. Kok Ya. bukan fa'il, kok ini kok isim ya? Ya, as-sholah itu artinya pekerjaan sholat. Kalau fi'ilnya itu sholla yusolli, kata kerjanya. Oh, Sholla yusolli. kalau yusolli baru Pekerjaannya, fa'il ya? kalau gimana Bu? Kalau yusolli baru fa'il. Fi'il. Fi'il, Kalau ya. fa'il itu musolli. Lain lagi. Oh, Fa'il. Nah, itu nanti di buku 3 insya Allah kita pelajari lebih detail. Kadang suka keder ya Ustadz, yang misalnya adab gitu. Azab itu kan seolah-olah ini isim ya, memang ya, kadang azab Ya. itu. Yang jelas Kayak kita ini. ada tanda-tanda umumnya Bu. Kalau ada alif lam itu sudah pasti isim. Oh gitu. Ya, Azab. ada alif lam, kemudian bertanwin itu sudah pasti isim. Tapi kan kalau azab nggak ada alif lamnya. Azabun, tanwin kan? Azabun. Oh iya iya alim. iya iya iya. Ini azabun. Iya itu nggak nangkep azab, kirain. Ciri-cirinya ada Ustaz ya, ciri-cirinya ya Ustaz. Ya, Bu, Cirinya ada ya. ciri-cirinya. Iya iya betul betul betul, nggak ini. Jadi keder. Iya iya. Ya sekarang sudah paham deh ciri-ciri. Boleh Bapak Ibu saya kirim link di grup itu. Ada buku ke-1, ke-2, ke-3, boleh di-download versi e-book.
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ujian kita pada malam hari ini. Bagi Ustadz Henry silakan lanjut dulu Ustadz. Lanjut dulu tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di ujian ini ya, semakin menambah pemahaman kita terhadap kalimat-kalimat Al-Quran. Sebenarnya di konsep dasarnya tidak ada ujian mitas ini. Tapi dengan adanya ujian ini kita memaksa diri untuk mereview lagi. Betul nggak kita sudah ingat? Betul nggak kita sudah paham? Jadi fokus di buku pertama dan kedua itu memang fokusnya adalah mendengar. Mendengar itu bagaimana Bapak Ibu? Dengar suaranya bagaimana, kemudian paham maknanya apa. Tapi kalau di buku ketiga nanti di ilmu sorof itu sudah lebih banyak pemahamannya. Jadi misalkan dibunyikan suatu kalimat, maknanya kita nggak tahu, tapi kita paham ini model seperti ini jenisnya adalah isim fa'il. Kalau modelnya begini, ini jenisnya isim maf'ul. Modelnya berubah lagi, ini jenisnya fi'il mudhari'. Nah, jadi lebih kepada pemahaman itu walaupun tidak ngerti maknanya. Nah, tapi di buku pertama dan kedua ini memang fokusnya adalah pemahaman makna ya. Kadang perlu mengingat-ingat, perlu memori. Makanya perlu sekali mengulang, 2 kali mengulang, 3 kali mengulang dibaca. Minimal 1 minggu tuh kita ngulang 4 kali ya. Sebelum review, ketika review, ketika latihan menerjemahkan, dan ketika setoran logbook. Baik, mudah-mudahan semakin dekat kita kepada pemahaman Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Jangan lupa insya Allah minggu depan kita masuk kepada kelompok ayat ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk kayaknya Ustaz. Nggak bisa akhir ya Ustaz. Nilainya masih belum sempurna. Ya, Ustaz Henry sudah masuk Ustaz? Sudah masuk, alhamdulillah. Ya Ustaz, permisi Ustaz. Pak Naufal juga sudah masuk Pak, alhamdulillah. Iya, nilainya masih minimal itu Ustaz. Ya. Tapi sudah mencapai target itu, alhamdulillah. Iya. Ya. Baik, mohon izin end meeting untuk semuanya. Assalamualaikum.